Ayo sama-sama lagi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Pembohong. Karena barang siapa, lanjutannya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, halo, masih ada yang ribut itu. Ayo, perhatikan sini. Welcome. Ayo, perhatikan. Ini anak-anak firman Tuhan yang tentang tadi kita harus mengasihi sesama, termasuk saudara kita. Kuncinya di ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ulangi lagi, jikalau seorang berkata, semuanya baca, mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, anak-anak. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi saudara. Siapa saudara itu? Siapa saudara itu? Halo. Siapa? Ayo sebutkan saudara kita itu siapa? Ayo mute-nya dinyalakan. Kakak, adik. Iya, Tiar, pinter. Kakak, Adik. Ya, itu saudaramu. Kalau kamu aja nggak ngasih kakak dan adik, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kata Tuhan adalah pendusta atau pembohong. Yang hari ini sudah mendengar firman Tuhan, mari kita belajar mengasihi saudara. Jangan sampai kita ya mungkin bermusuhan, berkepanjangan, sampai dendam, tidak mau saling menyapa. Siwa-siwaan. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya, Nggak firman boleh. Tuhan sampai sekian. Tidak boleh. Ya, yuk kita memuji nama Tuhan. Kasih pasti lemah lembut sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, semuanya masuk dalam doa. Anak-anak harus fokus ya, kalau masuk dalam doa, kita menghadap kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Ayo, masih ribut itu, ayo. Semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anakmu sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sudah kami sampaikan mengenai harus mengasihi saudara kami Tuhan, supaya anak-anak sejak kecil mau belajar mengasihi semua saudaranya, tidak permusuhan. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini mau mengubah hati anak-anak yang mereka suka dendam,
suka marah kepada kakak adiknya Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan anak-anak mau berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Kasih, Yesus Bu. memberkati. Yohanes Terima kasih, Bu. memberkati. Kasih, Bu. Kita kembali lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Kamu coba ngomong. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kali ini nanti yang memberikan Bu Umi. Mohon Bu Umi bisa langsung di breakout. Untuk kelas sebelumnya, untuk kelas 3, untuk kelas 5 bisa live nanti di grup ya. Terus yang harus ke sekolah bisa segera ke sekolah untuk kelas 5. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Terus bentar ini Oke, Pak. apa namanya? Bentar ya. Screen-nya sebentar di setting. Oke, sebentar ya, saya mau ke kelas 6 dulu. Sebentar, mau ditunggu saya ke kelas 6 dulu. Pak. Mana Bu? Oke, baik, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 6. Pagi Pak. Oke, saya akan di kelas 4 dulu ya, mohon ditunggu 2-3 menit. Saya tak konfirmasi di kelas 4, nanti saya akan balik ke sini lagi. Bentar ya, tolong ditunggu. Pak. Ya, makasih. Ya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Oke, bisa mendengar suara saya. Welcome sama Ega. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya informasikan. Terima kasih. Ada Miss Nabila. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke. Good morning. Oke, saya akan mulai ya. Terima kasih sudah menunggu. Ya, Pak. Buku temanya, dibuka buku temanya. Hari ini saya akan ngajar satu mapel aja ya. Tema, terus kemudian Oke, Pak. kalian bisa live. Nanti untuk sisanya saya akan tuliskan penugasan di YouTube ya. Oke. Oke, siap. Terakhir kali halaman berapa, Ndo? Iya, Pak. Aku kali sih kok saya salah ambil buku tambah 8. 100. Saya tambah 7. Yang terakhir itu 94 ya. 95. 95. 95 ya, Pak. 95. Oke, kita lanjut ya. 95. 97 Ingat. Pak sekarang. Apa ya? 95, Pak. 97. Kita lanjut 97 ya. 97, Pak. Pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat. Saya bacakan pembelajaran yang keempat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Simak uraian berikut. Ndo minta tolong dibacakan yang Ando, penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah mempelajari nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Pada pelajaran ini kamu akan mempelajari penerapan nilai kerakyatan, penerapan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara seperti berikut. 1. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga. Tindakan yang mencerminkan nilai kerakyatan dan lingkungan keluarga sebagai berikut. A. Dalam keluarga membahas bagian kerja di rumah.
B. Melaksanakan tugas rumah sesuai pembagian dalam musyawarah kerja. C. Perbedaan pendapat antara anggota keluarga. D. Tidak memaksa pendapat pada anggota keluarga. Oke, cukup dulu. Terima kasih. Saya Ya. jelaskan dulu. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan keluarga. Musyawarah dalam keluarga membahas pembagian kerja di rumah. Misal, dalam keluarga kalian ada 2 anak. Misal ada 2 anak, berarti 2 saudara. Berarti pembagian tugas, misal yang bagian anak A kebagian kalau sore hari menyapu lantai. Terus anak yang B misal di pagi hari kebagian membersihkan piring atau sebagainya. Nah, berarti pembagian tugas ya. Kemudian yang B melaksanakan tugas rumah sesuai pembagian dalam musyawarah. Kalau misal dalam rumah itu sudah disepakati bersama, saya tak ngerjakan ini, kamu ngerjakan itu, yang lain ngerjakan ini lah. Itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang C, menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga, tidak memaksakan pendapatnya sendiri, nggak boleh enak itu dalam bahasa Jawanya. Terus tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga. Yang kedua, minta Richard dibacakan, Cat. Oke, Pak. Ya. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan sekolah. Menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas. B. Memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. C. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. D. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah di kelas. Oke, terima kasih Richard. Saya bacakan ya, menghargai pendapat teman dalam diskusi, misal diskusi bahas tentang pelajaran atau tentang bahas piket dan lain sebagainya. Terus kemudian memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Ketua kelas dalam kelas 6, siapa ketua kelasnya di kelas 6 ini? Sudah dibentuk apa belum? Nandu. Oh, ketua kelasnya Nandu. Oke, itu karena kesepakatan bersama melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah ditentukan, melaksanakan keputusan hasil musyawarah di kelas. Nomor 3, saya minta tolong Michael dibacakan yang nomor 3. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan masyarakat. Contoh tindakan yang mencerminkan nilai kerakyatan di lingkungan masyarakat sebagai berikut. A. Mengikuti musyawarah antar warga masyarakat. B. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah antar warga masyarakat. C. Mendukung program kerja pemerintah desa atau kota setempat. D. Mengikuti pemilihan kepala desa, ketua RT atau ketua RW atau ketua RT. Oke, terima kasih. Mengikuti musyawarah antar warga masyarakat. Pasti di kampung-kampung kalian itu sudah ada RT, RW-nya. Kemudian desa dan sebagainya itu. Kemudian melaksanakan keputusan hasil musyawarah antar warga, mendukung program kerja pemerintah desa atau tempat kota setempat. Kemudian mengikuti pemilihan kepala desa, ketua RW dan ketua RT. Kemudian nomor 4, minta tolong Melan dibacakan nomor 4. Menerapkan nilai kerakyatan di lingkungan bangsa dan negara. Contoh tindakan yang mencerminkan nilai kerakyatan di lingkungan bangsa dan negara seperti berikut. A. Memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Yang B. Mendukung program kerja pemerintahan pusat. Yang C. Menerima dengan lapang dada hasil pemilu. Yang D. Memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Oke, terima kasih. Di lingkungan bangsa dan negara ya. Contoh-contohnya yang A, memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah, bisa bupati, bisa gubernur, bisa presiden atau wakil presiden. Kemudian mendukung program kerja pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ya diantaranya yaitu tadi ya. Kemudian menerima dengan lapang dada hasil pemilu. Jadi ketika saya jagokan yang A, kemudian kamu menjagokan yang B,
ketika jagoan saya kalah ternyata yang B yang menang, jadi saya harus menerima dengan lapang dada. Ataupun yang mencalonkan, misal di sini Nathan mencalonkan sebagai bupati, ternyata lawannya adalah Fernando. Ternyata ketika di situ Nathan yang terpilih menjadi bupati, lah Nando yang kalah tadi harus menerima dengan lapang dada, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu berbuntut panjang. Kemudian memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Tuh. Kemudian yang baliknya halaman 98, saya bacakan yang B, bahan dan teknis pembuatan karya patung. Bahan-bahan membuat patung itu bisa bahan lunak, contohnya lilin, tanah liat, sabun batangan, kemudian bahan semi lunak, kayu, kemudian kayu randu dan kayu mahoni, kemudian bahan keras misalnya kayu jati, batu padas, granit dan marmer. Lah, yang besok ikut bimbingan floor clay ya, itu floor clay itu termasuk bahan pembuat patung bahan lunak karena bisa dibentuk-bentuk, karena bisa diubah-ubah. Tuh, itu manfaatkan dengan baik yang besok mengikuti bimbingan di hari Kamis itu. Kemudian nomor 2, teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat digunakan membuat patung dengan bahan yang keras. Kemudian teknik butsir digunakan membuat patung dari bahan lunak seperti Anda lihat. Kemudian teknik cetak, bisa cetak tekan atau cetak tuang. Oke, itu ya. Kemudian penugasannya di halaman 99 serta halaman 100. Sudah paham? Kita lanjut pembelajaran 5. Nathan, bisa dibacakan pembelajaran 5 halaman 101 yang A. Oke, Pak. Ya, terima Nilai kasih. keadilan merupakan nilai sila kelima Pancasila. Apa kamu sudah mengetahui makna keadilan? Keadilan berarti membagi sesuatu sesuai porsinya. Keadilan tidak harus sama, banyak. Keadilan berarti tidak memihak atau memilih kasih, tetapi bertindak sesuai hak dan kewajiban. Nilai keadilan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti berikut. 1. Penerapan nilai keadilan di lingkungan keluarga. Misalnya berbagi makanan secara adil dengan orang anggota keluarga, membagi tugas rumah sesuai kemampuan anggota keluarga, dan dapat kasih sayang dari orang tua. 2. Penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah. Misalnya ikut menjadi anggota koperasi sekolah, menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, dan menghargai hasil karya teman. 3. Penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat, misalnya menjadi anggota koperasi desa, membayar pajak tepat waktu, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai keadilan dapat diterapkan semenjak dini. Penerapan nilai keadilan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Seorang anak hendak dibimbing, dibina, dan diberi arahan agar nantinya dapat menjadi pemimpin yang mampu bersikap adil. Oke, terima kasih. Nilai keadilan merupakan nilai sila Pancasila kelima. Tadi kan sila keempat, sekarang sila kelima. Apa yang kamu ketahui tentang makna? Keadilan berarti membagi sesuatu sesuai porsinya. Keadilan tidak harus sama, banyak. Keadilan berarti tidak memihak atau tidak memilih, tetapi bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban. Nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai keadilan di lingkungan keluarga bisa berbagi makanan secara adil, jadi tidak pilih kasih. Ketika si A saya kasih ini, si B dikasih ini. Kemudian nomor 2, penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah, menjadi anggota koperasi di sekolah, menyisihkan sebagian uang untuk ditabung dan menghargai hasil karya teman. Jadi ketika ada temannya yang menggambar, membuat karya seni, jadi tidak perlu mencemooh hasil karyamu jelek, misal. Itu tidak boleh. Kemudian nomor 3, penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat, misalnya menjadi anggota koperasi desa, membayar pajak tepat waktu, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai keadilan dapat diterapkan sejak dini. Penerapan nilai keadilan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Seorang anak hendak dibimbing, dibina, dan diberi arahan agar menjadi pemimpin yang mampu bersikap adil. Ini salah satu manfaat ya belajar nilai-nilai keadilan. Salah satunya ini, karena menjadi seorang pemimpin itu gak mudah, tidak mudah.
Ya, sekali lagi menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, harus benar-benar bijaksana, harus benar-benar adil. Karena ketika misal saya menjadi seorang pemimpin di kelas 6, ketika saya ternyata menguntungkan salah satu pihak, pasti salah satu pihak itu akan menggunjing atau istilahnya ngerasani kita. Nah, jadi harus punya mental, harus sikapnya harus bijaksana dan harus mempunyai sikap yang adil. Itu ya, karena nggak gampang, meskipun pemimpin katakanlah hanya menyuruh, memberi arahan, memberi motivasi dan lainnya itu, tapi beban dan tanggung jawabnya itu berat. Itu seorang pemimpin di situ. Oke, kemudian yang B, manfaat menjaga kebersihan organ reproduksi. Saya minta tolong dibacakan Will Steve yang B. Oke, Pak. Oke. Manfaat menjaga kebersihan organ reproduksi. Setiap manusia mempunyai organ reproduksi. Organ reproduksi manusia terbagi atas bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam berada di dalam tubuh dan hanya dapat dilihat melalui pemeriksaan menggunakan berbagai alat medis. Sementara itu, organ reproduksi bagian luar berada di luar tubuh dan dapat disentuh oleh tangan kita. Secara umum, organ reproduksi bagian luar biasa disebut dengan alat kelamin. Organ reproduksi bagian luar sangat penting bagi kelangsungan proses reproduksi pada setiap manusia. Oleh karena itu, kamu wajib menjaga kesehatan dan kebersihannya. Kebiasaan menjaga organ reproduksi perlu ditanamkan sejak dini. Kebiasaan tersebut sangat penting dilakukan karena kita tinggal di daerah tropis yang panas sehingga memudahkan kita. Oke, terima kasih Will Steve. Saya akan bacakan ulang ya. Setiap manusia mempunyai organ reproduksi. Organ reproduksi yaitu alat kelamin itu ya, paling gampangnya alat kelamin pada laki-laki dan pada perempuan. Organ reproduksi bagian dalam berada di dalam tubuh yang hanya dapat dilihat saat melakukan pemeriksaan medis. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata atau mata yang langsung. Jadi harus pakai alat-alat misal scan atau hal-hal yang berupa medis itu tadi ya. Secara umum organ reproduksi dibagi dua, yang dalam dan yang luar. Yang luar itu biasanya disebut alat kelamin. Kemudian organ reproduksi bagian luar sangat penting kelangsungannya dalam reproduksi pada setiap manusia. Oleh karena itu kamu wajib menjaga kesehatan dan kebersihan. Kebiasaan menjaga kebersihan organ reproduksi perlu ditanam sejak dini. Kebiasaan tersebut sangat penting dilakukan karena kita tinggal di daerah tropis yang panas, memudahkan kita berkeringat. Oke, itu ya. Jadi kita harus sering-sering rajin untuk mengganti celana dalam. Misal sehari kita bermain dan beraktivitas, itu pastinya tubuh kita mengeluarkan keringat. Nah, keringat tersebut diserap oleh kain yang kita pakai, misal kaos, baju yang kita pakai ataupun celana dalam lah. Itu keringat-keringat itu nempel di situ dan jika tidak diganti atau tetap digunakan akan tumbuh yang namanya bakteri atau jamur. Apalagi di daerah-daerah yang tadi ya organ reproduksi tadi. Kemudian penyakitnya itu bisa sangat berbahaya serta mematikan. Itu ya. Salah satu upaya pencegahan pada organ reproduksi yaitu dengan menjaga kebersihan organ. Misalnya membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air kecil. Adapun penyakit yang timbul akibat bagian tubuh di sekitar organ reproduksi kurang bersih. Misalnya eksim, kudis, dan infeksi saluran kencing. Kudis itu kayak panu itu loh, gatal-gatal, kemudian ada kayak apa namanya, kayak jerawat-jerawat kecil-kecil itu loh, kayak gatal di situ, kayak cacar itu loh. Kemudian infeksi saluran kencing itu bisa seperti itu loh, apa namanya, kalau nama lainnya itu raja singa atau apa ya, ada kok itu. Bukan HIV ya, bukan AIDS ya. Bukan HIV, bukan AIDS. Terus kemudian
selain ancaman dari penyakit berbahaya dan mematikan, adanya masalah reproduksi mengakibatkan organ reproduksi tidak berfungsi dengan baik. Itu ya. Kondisi tersebut menyebabkan jamur, bakteri, dan virus lebih mudah menyerang dan menginfeksi organ reproduksi. Ini ya. Kulit di sekitar organ reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Manfaatnya menjaga reproduksi terhindar dari berbagai macam penyakit, kemudian aktivitas buang air kecil maupun buang air besar tidak terganggu. Itu saja kira-kira yang bisa saya bahas. Terus penugasannya juga di halaman 103 dan 104 ya. Untuk matematikanya akan saya beri penugasan aja, mungkin pembahasan tentang FEB dan KPK ya. Itu saja. Itu saja ya penugasannya, nanti akan saya upload di YouTube, bisa lihat di link deskripsinya. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya dari saya ya. Saya juga mengajar di kelas 4, habis ini kalian bisa live Zoom, nanti setelah saya upload kalian bisa ngerjakan tugas. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa. Bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Pak. Ya. Cat kan hari apa cat ke sekolah cat? Bagus. Ya. Ini Pak.